Malam itu, di desa Gladak, Banyuwangi, angin malam bulan puasa berhembus pelan, membawa aroma kemenyan dari rumah-rumah yang masih bergema suara takbir. Cahaya bulan sabit menyinari pos ronda kecil di pinggir jalan desa, tempat sekelompok pemuda biasa berkumpul setelah salat tarawih. Mereka adalah Joko, Surya, dan teman-teman lainnya, seperti Adi, Bimo, dan Raka, yang sudah seperti saudara. Udara dingin menusuk tulang, tapi panasnya kopi hitam dan asap rokok membuat mereka betah duduk melingkar di atas tikar pandan yang sudah usang. Gitar tua milik Joko tergeletak di pangkuannya. Senarnya bergetar lembut saat ia memetik nada-nada sederhana. Mereka bernyanyi lagu-lagu lama, campuran antara pop Jawa dan hits lama yang membuat malam terasa hangat. Tawa mereka sesekali pecah, tapi malam ini ada yang berbeda. Joko, yang biasanya paling cerewet, tampak murung. Matanya menatap ke kegelapan hutan di belakang pos, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Main lagi, Jo, kata Adi sambil menuang kopi ke gelas-gelas plastik. Lagu yang tadi, enak tuh. Joko mengangguk pelan, jarinya kembali memetik senar. Lagu yang sama lagi, Selamat Jalan Kawan, dari Tipex, suaranya rendah, hampir seperti bisikan angin malam. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh mimpimu. Surya, yang duduk di sebelahnya, mengerutkan kening. Ia merasa ada yang aneh dengan Joko malam ini. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu neon yang redup, dan matanya seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Kenapa lagu ini terus, Jo? Kayak lagi pamitan aja, kata Surya sambil tertawa gugup, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di dada. Joko berhenti memetik, tatapannya beralih ke Surya. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi bukan senyum biasa, lebih seperti senyum yang dipaksakan, penuh rahasia gelap. Aku cuma pengen ini, Sur. Rasanya aku bakal pergi jauh. Kamu nggak ngerasa? Angin malam ini beda. Kayak ada yang bisik-bisik di telinga. Tawa Adi terhenti. Bisik apa, Jo? Kamu lagi ngigau apa? Puasa bikin lapar, kali. Minum kopi dulu sana. Tapi Joko tak bergeming. Ia menatap ke arah pepohonan gelap di belakang pos, di mana kabut tipis mulai naik dari tanah basah. Dengar enggak? Suara itu seperti orang nangis pelan. Atau kayak orang minta tolong dari jauh. Tolong aku. Surya merinding. Bulu kuduknya berdiri, meski ia mencoba mengabaikannya. Jangan ngaco, Jo. Itu cuma angin lewat daun bambu. Kamu capek kali habis tarawih. Ayo, ganti lagu. Main yang ceria, biar enggak merinding gini. Joko menggelengkan kepala, matanya masih tertuju ke kegelapan. Enggak, Sur. Lagu ini yang bener. Kayak pesan. Aku lihat bayangan tadi, di antara pohon. Orang berbaju putih, berdiri diam. Dia nunggu aku. Bilang, sudah waktunya pulang. Kamu nggak lihat? Dia senyum ke aku, tapi senyumnya dingin. Kayak arwah yang belum tenang. Suasana langsung mencekam. Bimo, yang biasanya pendiam, ikut angkat bicara dengan suara gemetar. Jo, jangan bikin takut dong. Bulan puasa gini, banyak setan gentayangan. Kamu serius lihat itu? Joko menoleh ke Bimo, matanya berkaca-kaca, penuh emosi yang tak terungkap. Serius, Bim. Aku ngerasa dingin banget di dada. Kayak ada yang tarik aku dari dalam. Mungkin ini pertanda. Aku takut, tapi juga penasaran. Kalau aku pergi, kamu semua janji ya? Jangan lupain aku. Cariin aku kalau aku hilang. Surya meraih bahu Joko. Tangannya dingin menyentuh kulit temannya yang lembab oleh keringat malam. Jo, stop. Kamu bikin aku khawatir. Ini cuma imajinasi. Kita teman, kita bareng terus. Nggak ada yang pergi. Ayo, nyanyi lagi. Biar angin ini hilang. Tapi Joko hanya tersenyum pilu, memetik gitar lagi. Selamat jalan kawan, aku pergi dulu. Suaranya bergema di malam yang semakin gelap, dan tiba-tiba angin dingin meniup lebih kencang, membawa bau amis seperti tanah kuburan. Daun-daun bergoyang, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Para pemuda saling pandang, hati mereka dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Malam tarawih yang seharusnya tenang, kini berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang akan mengguncang seluruh desa Gladak.
Malam-malam berikutnya di desa Geladak semakin terasa berat, seolah kegelapan bulan puasa menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Angin malam kini bukan lagi hembusan segar, melainkan desisan dingin yang merayap di kulit, membawa bau lembab seperti napas makhluk tak kasat mata. Pos ronda yang biasanya ramai dengan tawa, kini dipenuhi bayangan panjang dari cahaya lilin yang berkedip-kedip, seolah hendak padam setiap saat. Joko, yang dulunya penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang asing. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung seperti lubang hitam yang menarik jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Setelah tarawih, mereka berkumpul lagi. Kopi hitam masih mengepul, tapi Joko tak menyentuhnya. Ia malah meminta air mawar, botol demi botol, seolah haus akan sesuatu yang tak bisa dipadamkan oleh minuman biasa. "Beliin aku air mawar lagi," katanya pelan pada Adi, suaranya seperti bisikan angin yang melewati celah pintu tua. Adi menggelengkan kepala, tapi tetap pergi membeli, meski hatinya gelisah. Saat kembali, Joko meminumnya langsung, 1 botol penuh dalam sekali teguk, airnya menetes dari dagunya seperti air mata yang tak kunjung kering. Surya memperhatikannya dengan cemas, dada terasa sesak oleh firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa air mawar terus, Jo? Kamu sakit apa? Minum kopi aja, biar hangat," katanya, mencoba tersenyum tapi gagal. Joko menoleh, matanya berkilat aneh di bawah cahaya redup. "Air mawar ini, rasanya seperti obat buat jiwa aku, Sur. Kamu nggak ngerasa?" Malam ini, ada yang bisik lagi. "Pulanglah, pulang sekarang." Suara perempuan, lembut tapi dingin, seperti dari dalam tanah. Bimo, yang duduk di sudut, merinding hingga bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ke arah hutan gelap di belakang pos, di mana kabut semakin tebal, membentuk siluet-siluet samar yang seolah bergerak pelan. "Jangan bikin seram dong, Jo. Itu cuma imajinasi. Puasa bikin capek, kali." Tapi suaranya gemetar, dan ia tak berani menatap langsung ke mata Joko, yang kini tampak seperti cermin retak yang mencerminkan kegelapan. Tiba-tiba, Joko bangkit berdiri, tubuhnya goyah seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berjalan ke pinggir pos, menatap ke kegelapan. Lihat itu, orang berbaju putih lagi. Dia berdiri di antara pohon, tangannya terulur ke arah aku. "Aku jemput kamu, Joko. Sudah waktunya." Matanya hitam pekat, tanpa pupil. Senyumnya lebar, tapi bibirnya biru seperti mayat. Suaranya semakin pelan, tapi penuh emosi yang mencekam, campuran takut dan pasrah yang membuat udara terasa lebih berat. Surya bangkit juga, meraih lengan Joko yang dingin seperti es. "Jo, cukup. Kamu bikin kita semua takut. Nggak ada apa-apa di sana. Itu cuma bayangan daun." Tapi saat ia melirik ke hutan, hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang bergerak di sana, samar, putih, dan menghilang secepat kilat. Angin meniup lebih kencang, membawa suara seperti tangisan jauh, samar tapi menusuk telinga. Malam itu, Joko jatuh sakit. Lambungnya terasa seperti ditusuk pisau panas, dan ia dilarikan ke rumah sakit kecil di pinggir desa. Dokter bilang hanya sehari rawat inap, tapi saat Joko keluar pagi berikutnya, wajahnya semakin hancur. Ia bergumam sendiri saat kembali ke pos, "Aku pulang juga nanti," dia bilang buru-buru. Teman-temannya saling pandang, hati dipenuhi ketegangan yang mengerikan. Udara di sekitar Joko kini terasa berbeda, lebih dingin, lebih gelap, seolah arwah sudah mengintai di balik bayangannya. Besok malamnya, setelah tarawih, keanehan semakin parah. Joko duduk sendirian di sudut, meminum air mawar ketiga botolnya. "Dia datang lagi tadi malam, dalam mimpi," katanya pada Surya, suaranya retak oleh emosi. "Dia pegang tangan aku, dingin banget. Ikut aku, Joko. Kamu sendirian di sini." Aku mau nolak, tapi tubuh aku lumpuh. "Kamu percaya nggak, Sur? Ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda kematian." Surya menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh bahu Joko. "Jo, kita ke dukun aja yuk. Atau cerita ke orang tua. Aku takut kehilangan kamu." Tapi Joko hanya tersenyum dingin, matanya memancarkan kegelapan yang menegangkan. "Terlambat, Sur. Dia udah deket banget. Dengar, angin lagi bisik nama aku." Dan benar, angin malam itu berhembus dengan suara aneh, seperti jeritan tertahan yang membuat seluruh pos terasa seperti kuburan hidup.
Keanehan ini bukan lagi sekadar aneh. Ini adalah awal dari teror yang akan menyelimuti desa Gladak, di mana setiap bayangan bisa menjadi pintu bagi arwah yang haus akan jiwa. Malam itu, bulan puasa di desa Gladak berubah menjadi neraka darah yang tak terbayangkan. Kegelapan menyelimuti jalan-jalan tanah yang biasanya sepi, tapi kini bergema dengan jeritan dan benturan senjata tajam. Tawuran antar kampung Gladak dan Rogo Jampi meletus seperti api neraka yang tiba-tiba menyala, dipicu oleh janjian salah sasaran yang mematikan. Surya dan teman-temannya, Adi, Bimo, dan Raka, sedang dalam perjalanan silaturahmi ke kampung sebelah, membawa kopi dan cerita ringan, tak sadar bahwa mereka melangkah ke dalam jebakan maut. Udara malam terasa lengket oleh keringat ketakutan, dan angin membawa bau amis darah yang belum tumpah. Tiba-tiba, serangan datang seperti badai gelap. Sekelompok pemuda dari Rogo Jampi muncul dari balik pepohonan. Mata mereka merah oleh amarah buta, tangan memegang parang panjang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Mereka musuh. Habisi semua. Jerit salah satu dari mereka, suara seperti lolongan setan yang haus darah. Surya dan teman-temannya tak sempat bereaksi. Batu beterbangan, parang menyabet udara, dan jeritan memecah malam. Adi terjatuh dengan luka robek di lengan. Darahnya menyembur seperti air mancur hitam. Lari! Ini bukan urusan kita! Teriak Surya, hatinya berdegup kencang seperti genderang perang, tapi musuh tak mendengar. Mereka menyerang dengan kebrutalan binatang liar, salah mengira kelompok Surya sebagai pihak lawan. Di tengah kekacauan itu, Joko datang terlambat, hanya untuk mengambil gitarnya yang tertinggal di pos dekat perbatasan. Ia berjalan santai, tak tahu bahwa malam ini adalah akhir dari segalanya. Mana gitar aku? Aku mau nyanyi lagi malam ini, gumamnya pelan. Tapi suaranya hilang ditelan hiruk pikuk tawuran. Tiba-tiba, seorang penyerang dari Rogo Jampi muncul di depannya, parangnya terangkat tinggi. Kamu bagian dari mereka. Bentaknya, mata penuh kegilaan. Joko mundur, tangannya terangkat memohon. Bukan, aku cuma ambil gitar. Tolong, jangan. Jeritnya, suaranya retak oleh ketakutan murni. Tapi parang itu turun dengan kejam, menyabet leher Joko dalam satu ayunan sadis. Darah menyembur seperti hujan merah, membasahi tanah dan tubuh Joko yang ambruk. Penyerang itu tak berhenti. Ia menusuk lagi, merobek perut Joko dengan brutal, ususnya terburai keluar seperti ular-ular hitam yang menggeliat di tanah berlumpur. Mutilasi itu mengerikan. Kepala Joko hampir terpisah, mata masih terbuka lebar dalam ekspresi syok abadi. Darah membanjiri dada dan kakinya yang menggelinjang dalam agonis terakhir. Surya, yang melihat dari kejauhan, berlari mendekat sambil menjerit histeris. Jo! Tidak! Jangan, Jo! Air matanya bercampur darah yang beterbangan. Ia mendorong penyerang itu pergi, tapi terlambat. Joko tergeletak di genangan darahnya sendiri. Tangannya meraih dada yang robek, ususnya tergantung seperti potongan daging mentah yang berdenyut. Tolong aku, Sur! Aku nggak kuat. Sakit banget. Bisik Joko. Suaranya lemah tapi penuh emosi yang memilukan, campuran duka, takut, dan penyesalan yang tak terungkap. Darah mengalir dari mulutnya, membuat kata-katanya tersendat seperti jeritan dari alam baka. Surya jatuh berlutut di sampingnya, tangannya gemetar menekan luka yang tak bisa ditahan. Jo, tahan. Aku yang kena aja. Jangan kamu, Jo. Kamu teman aku, saudara aku. Tangis Surya. Air matanya menetes ke wajah Joko yang semakin pucat. Ia memeluk tubuh Joko yang dingin, merasakan denyut jantung yang melemah, bau amis darah menusuk hidungnya seperti racun. Kenapa harus kamu? Aku janji, aku bakal balas ini. Tapi tolong, jangan pergi dulu. Jeritan Joko semakin lemah, matanya memandang Surya dengan tatapan pilu. Sur, orang berbaju putih itu, dia jemput aku sekarang. Aku takut sendirian. Tolong, cariin aku teman. Kata-kata itu keluar dengan napas terakhir. Tubuhnya menggelinjang sekali lagi sebelum diam selamanya. Darah terus mengalir, membentuk genangan yang merembes ke tanah, seolah bumi sendiri haus akan jiwa yang hilang. Suara parang dan jeritan di sekitar mereka semakin kacau, tapi bagi Surya, dunia seolah berhenti. Hanya ada mayat Joko yang termutilasi brutal, dan hati yang hancur oleh duka yang tak tertahankan. Malam itu, tawuran tak hanya merenggut nyawa, tapi juga membuka pintu bagi teror supernatural yang lebih mengerikan. Bayangan arwah mulai merayap di kegelapan, dan desa Gladak tak pernah sama lagi,
diteror oleh mutilasi sadis yang akan menghantui mimpi-mimpi mereka selamanya. Jalan tanah menuju rumah sakit kecil di pinggir desa Geladak terasa seperti lorong neraka yang tak berujung. Malam bulan puasa itu semakin pekat. Kegelapan menyelimuti segalanya kecuali sorot lampu motor yang redup, memantul pada genangan darah yang menetes dari tubuh Joko. Surya mengendarai motor dengan tangan gemetar. Tubuh Joko yang lemah bersandar di belakangnya, ditopang oleh Bimo yang ikut naik di belakang. Darah hangat merembes melalui sweater Surya yang digunakan untuk menutup luka mengerikan di leher dan perut Joko. Bau amisnya bercampur dengan hembusan angin dingin yang seolah membawa bisikan arwah dari hutan gelap di kanan kiri jalan. Setiap guncangan motor membuat Joko mengerang pelan. Suara ngorok dari tenggorokannya yang robek seperti jeritan hantu yang terperangkap di dunia fana. "Jo, tahan ya, Jo. Rumah sakit udah dekat," jerit Surya. Suaranya retak oleh air mata yang mengalir deras, membasahi wajahnya yang penuh noda darah. Hatinya seperti diremas-remas oleh tangan tak terlihat. Setiap detik terasa seperti siksaan abadi. Ia melirik ke belakang sebentar, melihat wajah Joko yang pucat seperti mayat hidup. Mata setengah terpejam tapi masih memancarkan cahaya lemah penuh duka. Usus yang tergantung dari perutnya bergoyang-goyang mengikuti laju motor, membuat Surya mual tapi tak berani berhenti. Waktu adalah musuh terbesar mereka sekarang. Joko menggeliat lemah, tangannya mencengkeram bahu Surya dengan sisa tenaga. "Sur, aku enggak kuat. Sakitnya kayak api neraka," bisiknya. Suaranya tersendat oleh darah yang menggelegak di tenggorokan. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Surya, emosi yang meluap dari jiwa yang hampir pergi. "Kenapa harus aku, Sur? Aku cuma mau ambil gitar. Aku takut gelap banget di sini." Surya menelan ludah, air matanya jatuh ke stang motor. "Jangan ngomong gitu, Jo. Kamu harus kuat. Aku janji, aku bakal nemenin kamu selamanya. Ingat malam-malam kita nongkrong? Nyanyi bareng, minum kopi? Kamu nggak boleh pergi, Jo. Aku sayang kamu kayak saudara sendiri." Suaranya semakin tinggi, campuran amarah dan duka yang mencekam, seolah berteriak pada malam gelap yang seolah mengejek mereka. Angin meniup lebih kencang, membawa suara seperti tangisan samar dari pepohonan, membuat bulu kuduk Surya berdiri. Apakah itu angin, atau arwah yang sudah menunggu? Bimo, yang memeluk tubuh Joko dari belakang, tak bisa menahan isakannya. "Jo, dengar aku. Kamu jangan nyerah. Dokter bakal selamatin kamu. Ingat, kita masih mau nyanyi lagu itu lagi. Selamat jalan kawan." "Tapi bukan buat pamitan beneran," katanya, suaranya gemetar penuh emosi, tangannya basah oleh darah yang tak henti mengalir. Ia merasakan denyut nadi Joko yang semakin lemah, seperti lilin yang hampir padam di tengah badai. Joko tersenyum lemah, bibirnya bergetar. "Bim, Sur, terima kasih. Kalau aku pergi, tolong cariin aku teman. Aku nggak mau sendirian di sana." Orang berbaju putih itu, dia udah dekat. Dia bilang, "Ikut aku, Joko. Sudah waktunya." Kata-katanya semakin pelan, diselingi suara ngorok mengerikan yang seperti lolongan dari alam baka, membuat jalan gelap itu terasa semakin menegangkan. Bayangan pohon-pohon seolah bergerak, tangan-tangan tak terlihat meraih dari kegelapan, dan Surya mempercepat motor, hatinya dipenuhi teror yang tak tertahankan. "Aku nggak izinin kamu pergi, Jo. Kamu dengar? Aku bakal lawan siapa aja yang mau ambil kamu. Bahkan arwah itu sekalipun." Jerit Surya lagi, suaranya penuh amarah emosional yang membara, tapi di dalam hatinya, ia tahu, kematian sudah mengintai, dan perjalanan ini mungkin adalah yang terakhir. Mereka tiba di rumah sakit dengan ban motor berlumur darah. Dokter berlari keluar melihat pemandangan mengerikan itu. Tapi saat Joko dibaringkan di UGD, napasnya semakin pendek, dan Surya memegang tangannya erat, berdoa dalam hati agar mimpi buruk ini berakhir. Namun, kegelapan malam itu baru saja dimulai, dan arwah yang haus akan keadilan mulai merayap lebih dekat, membuat seluruh desa terasa seperti kuburan yang hidup. Malam setelah pemakaman Joko, desa Geladak diselimuti kabut tebal yang seolah naik dari kuburan baru, membawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Rumah keluarga Joko penuh sesak dengan warga yang datang untuk tahlilan. Suara doa bergema pelan tapi tak mampu mengusir kegelapan yang semakin pekat. Lilin-lilin berkedip di sudut ruangan, menciptakan bayangan menari yang seperti tangan arwah meraih dari alam lain. Surya, Bimo, Adi, Raka, dan 3 teman lainnya yang telah menolong Joko, mereka yang melihat mutilasi brutal itu,
duduk di pojok, wajah mereka pucat seperti kain kafan, mata merah oleh tangis yang tak kunjung kering. Udara terasa berat, bau kemenyan bercampur dengan aroma tanah basah dari makam, dan angin malam sesekali meniup, membawa bisikan samar seperti nama Joko yang dipanggil dari kejauhan. Tahlilan berakhir larut malam, dan warga pulang satu persatu, meninggalkan keheningan yang mencekam. Surya tak bisa tidur, ia berbaring di kamar kecilnya, mata terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Hatinya hancur, dipenuhi rasa bersalah yang seperti racun merayap di darahnya. "Kenapa aku nggak bisa selamatin kamu, Jo?" Gumamnya pelan, air mata kembali mengalir. Tiba-tiba, angin dingin menyusup melalui celah jendela, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ketukan pelan terdengar, tok tok tok, like jari dingin yang mengetuk kaca. Surya bangkit perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di balik jendela, sebuah bayangan samar muncul. Wajah Joko, pucat dan tersenyum tipis, mata hitam pekat seperti lubang yang tak berujung. "Sur, tolong aku." Bisik suara itu, samar tapi jelas, seperti datang dari dalam kepala Surya sendiri. Surya mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Jo, kamu udah mati. Ini mimpi, kan? Tolong, Jo, istirahat aja di sana. Jangan balik lagi." Jeritnya, suaranya retak oleh emosi yang meluap, duka, takut, dan cinta yang tak terungkap untuk sahabatnya. Air matanya mengalir deras, dada sesak seperti diremas tangan besi. "Aku nggak tahan lihat kamu gini. Kamu udah pergi, Jo. Kenapa harus balik dan bikin aku sakit hati lagi?" Arwah Joko mendekatkan wajahnya ke kaca, senyumnya semakin lebar tapi penuh kesedihan yang mencekam. "Aku sendirian di sini, Sur. Gelap banget. Ding, aku mati nggak wajar. Dibunuh kayak binatang. Tolong, cariin aku teman. Aku butuh kamu. Aku takut sendiri." Suaranya penuh emosi pilu, seperti jeritan jiwa yang tersiksa, membuat udara di kamar terasa lebih dingin. Napas Surya membeku di udara. Surya jatuh berlutut, tangannya menutup telinga tapi suara itu tetap bergema di benaknya. "Jo, aku sayang kamu. Kamu saudara aku, teman terbaik aku. Aku janji, aku bakal cariin apa yang kamu minta. Tapi tolong jangan muncul gini lagi. Aku nggak kuat, Jo. Setiap lihat kamu, aku ingat darahmu, ususmu yang tergantung. Aku gagal jagain kamu." Tangisnya semakin menjadi, tubuhnya menggigil oleh teror yang menegangkan, seolah arwah itu meraih jiwanya dari alam baka. Pagi harinya, Surya bertemu dengan keenam teman lainnya di pos ronda. Wajah mereka sama pucatnya, mata bengkak oleh mimpi buruk yang sama. Bimo angkat bicara pertama, suaranya gemetar. "Aku mimpi Jo malam tadi." Dia senyum dari balik jendela, bilang, "Cariin aku teman, Bim. Aku mati salah. Tolong aku." Aku nangis sepanjang malam, rasanya hati aku robek lagi. Adi mengangguk, air matanya menetes. "Sama." Dia bilang ke aku, "Adi, aku sendirian di kegelapan. Kamu janji nemenin aku dulu, kan? Tolong jangan biarin aku sendiri. Aku takut banget, tapi lebih sakit lagi. Aku kangen dia, tapi nggak gini caranya." Raka menambahkan, suaranya retak. "Jo muncul di mimpi aku juga. Raka, aku dingin di sini. Cariin teman buat aku, biar aku tenang." Aku bangun sambil jerit, rasanya dia masih di kamar aku, nunggu jawaban. Surya memeluk mereka satu persatu, air mata bercucuran. "Kita semua mimpi yang sama. Jo nggak tenang, dia butuh kita. Aku janji, kita cari cara biar dia istirahat. Tapi hati aku hancur banget. Jo, kalau kamu dengar, aku sayang kamu. Tolong beri kami petunjuk." Kata-katanya penuh emosi yang mendalam, membuat udara pagi itu terasa mencekam, seolah angin membawa balasan dari makam Joko. Desa Geladak mulai gempar, bisikan arwah menyebar seperti kabut, dan malam-malam berikutnya hanya akan semakin gelap, di mana setiap mimpi menjadi pintu bagi teror yang tak terbayangkan, penuh duka emosional yang mengikat jiwa para sahabatnya. Malam kedua setelah pemakaman Joko, Desa Geladak terasa seperti sarang hantu yang hidup, di mana setiap hembusan angin membawa jeritan samar dari alam gaib. Kabut tebal menyelimuti jalan-jalan tanah, membuat cahaya lilin tahlilan berkedip seperti mata setan yang mengintip dari kegelapan. Di rumah keluarga Joko, warga berkumpul lagi, tapi suasana semakin mencekam.
Suara doa terdengar hampa, seolah arwah menolak untuk tenang. Surya dan teman-temannya duduk di teras. Tubuh mereka kaku oleh ketakutan yang merayap seperti ular dingin di punggung. Udara berbau amis seperti darah lama yang belum kering, dan sesekali, angin meniup dengan suara seperti tangisan anak kecil yang tersiksa. Tiba-tiba, seorang anak kecil dari kampung, seorang bocah berusia 8 tahun bernama Tony, yang biasanya bermain di sekitar tahlilan, mulai bertingkah aneh. Tubuhnya goyah, matanya memutih seperti telur busuk, dan suaranya berubah menjadi raungan rendah yang bukan miliknya. Ia meraih gitar tua milik Joko yang diletakkan di sudut, jarinya memetik senar dengan kasar hingga putus satu persatu, suara plang yang tajam menusuk telinga seperti jeritan arwah. Kemudian, ia menuang kopi hitam panas ke gelas sendiri. Tangannya gemetar tapi pasti, seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat dari kubur. Surya bangkit dengan cepat, hatinya berdegup seperti palu yang menghantam dada. "Tony, apa yang kamu lakuin? Berhenti!" jeritnya, suaranya gemetar penuh ketakutan, tapi ia tahu ini bukan Tony lagi. Bocah itu menoleh, wajahnya memelintir menjadi senyum mengerikan yang mirip Joko, senyum dingin dengan bibir biru seperti mayat. Suara Joko keluar dari mulut Tony, rendah dan bergema seperti dari dalam sumur gelap. "Sur, kamu tanggung jawab. Aku di sini sendirian." "Ding! Gelap! Aku mau teman. Cariin aku teman sekarang." Kata-katanya penuh emosi seram yang mencekam. Amarah bercampur duka yang seperti jeritan jiwa tersiksa, membuat udara terasa lebih berat, napas semua orang tersendat. Surya mundur selangkah, bulu kuduknya berdiri tegak, dingin merayap hingga ke tulang. "Jo, itu kamu? Tolong jangan gini. Kamu udah mati. Istirahat aja. Aku nggak tahan lihat kamu siksa anak kecil begini." Tangisnya, air matanya mengalir deras, dada sesak oleh rasa bersalah yang seperti belati menusuk hati. "Aku gagal jagain kamu. Aku janji, aku bakal doain kamu setiap malam. Tapi tolong lepaskan Tony. Dia nggak salah apa-apa." Arwah Joko melalui tubuh Tony tertawa pelan. Suara itu seperti angin ribut yang membawa bau tanah kuburan. "Doa? Doa nggak cukup, Sur. Aku dibunuh. Dipotong-potong kayak hewan. Usus aku tergantung. Darah aku mengalir. Kamu lihat sendiri. Aku sendirian di kegelapan ini. Cariin aku teman dari yang bunuh aku. Biar aku nggak sendiri lagi." Emosinya semakin meluap, tubuh Tony menggeliat seperti disiksa, tangannya meraih leher sendiri seolah merasakan luka lama yang robek lagi. Bimo, yang berdiri di belakang Surya, jatuh berlutut, wajahnya pucat seperti hantu. "Jo, tolong. Aku saudara kamu. Ingat malam-malam kita bareng?" "Nyen." Tertawa? "Jangan balas dendam gini. Aku takut. Hati aku robek lihat kamu begini." Jeritnya, suaranya retak penuh duka emosional, tangannya gemetar mencoba meraih Tony tapi tak berani. Adi ikut angkat bicara, air matanya bercucuran. "Jo, aku mohon. Lepaskan anak ini. Kamu baik dulu. Jangan jadi monster. Aku janji, aku bakal bantu Sur cari keadilan. Tapi jangan siksa kami lagi. Aku nggak bisa tidur, mimpiin darahmu setiap malam." Tubuh Tony bergetar hebat, dan suara Joko semakin dalam, seperti gema dari neraka. "Keadilan? Hah? Aku mati nggak wajar. Dibecok. Dipotong. Kamu semua janji temenin aku selamanya. Sekarang waktunya. Cariin pelakunya. Biar mereka temenin aku di sini. Ding. Sendiri. Tolong aku, Sur. Atau aku bakal datang lagi. Lebih dekat. Di mimpi kalian. Di bayangan kalian." Kata-katanya penuh ancaman seram yang mencekam, membuat lilin-lilin di ruangan padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan total di mana hanya suara napas tersengal yang terdengar. Tiba-tiba, beduk kecil di masjid kampung berbunyi sendiri. Dong, 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 seperti dipukul oleh tangan hantu, getarannya merambat melalui tanah hingga ke tulang mereka. Tony ambruk tak sadarkan diri, tapi arwah Joko seolah masih ada di udara. Bisikannya bergema, "Cariin aku teman. Sebelum terlambat." Malam itu, kesurupan massal dimulai. Beberapa warga lain mulai bergumam nama Joko, tubuh mereka goyah seperti boneka yang dikendalikan arwah. Surya dan teman-temannya saling peluk, hati dipenuhi teror yang tak tertahankan, di mana setiap bayangan menjadi ancaman,
dan dendam arwah semakin mendekat seperti badai gelap yang siap menerjang desa Gladak. Kegelapan di desa Gladak semakin pekat, seolah malam bulan puasa tahun itu telah menjelma menjadi monster haus darah yang tak pernah kenyang. Kabut tebal menyelimuti jalan-jalan tanah seperti kain kafan yang robek, dan angin malam meniup dengan desisan seperti bisikan setan yang memanggil nama-nama korban berikutnya. Berita tentang kesurupan Tony menyebar seperti api liar, membuat warga tak berani keluar rumah setelah maghrib. Pintu-pintu dikunci rapat, tapi tak ada yang bisa menghalangi arwah yang haus dendam. Surya dan teman-temannya berkumpul di pos ronda yang kini terasa seperti benteng rapuh di tengah badai supernatural. Hati mereka dipenuhi ketakutan yang semakin menggerogoti jiwa, setiap bayangan seolah hidup dan siap menerkam. Tiba-tiba, pintu pos terbuka dengan derit mengerikan, dan sosok tinggi besar melangkah masuk. Budi, Abang Joko, preman kampung yang baru keluar dari penjara setelah 2 tahun di balik jeruji. Wajahnya keras seperti batu, matanya merah oleh amarah yang membara. Bekas luka tawuran lama memenuhi kulitnya seperti peta neraka pribadinya. Ia berdiri di ambang pintu, bayangannya memanjang di lantai seperti tangan maut yang meraih. "Adek aku dibunuh kayak binatang," katanya dengan suara rendah yang seperti gemuruh petir jauh, penuh emosi dingin yang mencekam. Nyawa dibales nyawa. Malam ini, kampung Rogo Jampi bakal ngerasain apa yang mereka tanam. Surya bangkit dengan cepat, jantungnya berdegup seperti palu yang menghantam dada. Keringat dingin mengalir di punggungnya. "Abang, jangan. Ini bakal bikin lebih banyak hantu." Joe udah muncul. Dia kesurupan anak kecil, minta teman. "Kalau abang balas dendam, arwahnya bakal tambah gelisah." Jeritnya, suaranya retak oleh duka emosional yang meluap, air matanya menggenang tapi ia tahan agar tak jatuh. "Aku takut, Bang. Aku nggak mau kehilangan abang juga. Joe saudara kita. Tapi dendam ini bakal ngerusak semuanya." Budi menatap Surya dengan mata yang seperti lubang hitam, penuh amarah yang tak terpadamkan. "Kamu nggak ngerti, Sur. Aku di penjara, mimpiin adik aku setiap malam. Darahnya, ususnya yang tergantung, jeritannya minta tolong. Sekarang aku keluar, dan mereka harus bayar." Suaranya semakin tinggi, emosi meluap seperti lava panas, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. "Aku janji sama Joe di makamnya, aku bakal bikin mereka nyesel lahir. Kamu mau ikut atau enggak, tapi jangan halangi aku." Bimo ikut angkat bicara, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. "Bang, tolong dengar kami. Joe muncul di mimpi kami, bilang dia sendirian. Ding, glap. Kalau abang bunuh lagi, arwah baru bakal muncul. Desa ini bakal jadi kuburan hidup. Aku sayang Joe, tapi aku takut. Hati aku robek tiap ingat dia." Tangisnya, suaranya penuh pilu yang mencekam, seolah arwah Joko sudah berdiri di belakangnya, bisik-bisik permintaan dendam. Malam itu, tawuran meletus lagi seperti ledakan neraka yang tak terkendali. Budi memimpin sekelompok pemuda Gladak, parang dan celurit berkilau di tangan mereka seperti gigi monster. Mereka menyusup ke Rogo Jampi di bawah kegelapan, angin meniup daun-daun seperti jeritan peringatan. Serangan dimulai dengan brutal. Parang Budi menyabet leher seorang pemuda Rogo Jampi, darah menyembur seperti air mancur hitam, tubuh korban ambruk dengan mata terbelalak syok. "Ini buat adek aku," raung Budi, suaranya penuh amarah emosional yang membara, tapi di balik itu ada duka yang tak terungkap, air matanya bercampur darah musuh. Jeritan memecah malam, parang bertabrakan dengan suara denting mengerikan, darah membanjiri tanah seperti sungai merah yang haus. Seorang korban lain dipotong perutnya oleh Budi, ususnya tergantung seperti pengulangan mutilasi Joko, baunya amis menusuk hidung seperti racun supernatural. Surya, yang terpaksa ikut untuk melindungi Budi, menyaksikan semuanya dengan horor yang semakin meningkat. Jantungnya berdegup kencang, napas tersengal, setiap sabetan parang seperti pisau yang menusuk jiwanya sendiri. "Bang, cukup. Tolong berhenti." Jeritnya di tengah kekacauan, suaranya hilang ditelan raungan tawuran, tapi hati dipenuhi teror tajam yang seperti badai menghantam. Saat tawuran usai, mayat-mayat bergelimpangan di tanah Rogo Jampi, darah merembes ke bumi seperti panggilan bagi arwah baru. Kembali ke Gladak, Budi berdiri di depan makam Joko, tangannya berlumur darah. "Udah dibales, Joe. Aku balas buat kamu," bisiknya, suaranya retak oleh emosi pilu, air matanya jatuh ke tanah kubur. Tapi tiba-tiba, angin dingin meniup kencang, dan bayangan Joko muncul di antara kabut, tersenyum dingin, matanya hitam pekat. "Udah dibales,
Bang! Tapi aku masih butuh teman. Lebih banyak lagi. Bisik arwah itu. Suaranya seperti desisan ular beracun yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Tensi dendam semakin meningkat tajam. Desa Geladak terperangkap dalam lingkaran horor yang tak berujung, di mana setiap balas dendam hanya membuka pintu bagi lebih banyak arwah gentayangan, dan malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk yang semakin gelap dan mencekam, siap menerkam siapa saja yang tersisa. Kegelapan di desa Geladak kini bukan lagi sekadar malam, melainkan tirai hitam yang hidup, penuh dengan bisikan-bisikan gaib yang merayap seperti ular beracun di telinga setiap warga. Kabut tebal naik dari sungai kecil di pinggir kampung, membawa bau amis darah segar bercampur tanah kuburan, dan angin malam meniup dengan suara seperti ratapan perempuan yang tersiksa di alam baka. Balas dendam budi telah merenggut nyawa baru dari kampung Rogo Jampi, seorang pemuda bernama Hari, yang tewas dengan luka bacok mengerikan di kepala dan dada. Tubuhnya ditemukan tergelimpang di jalan tanah seperti boneka rusak yang dibuang oleh setan. Berita itu menyebar seperti api neraka, membuat desa gempar, tapi yang lebih mengerikan adalah kedatangan arwah Hari, yang kini bergabung dengan Joko dalam lingkaran dendam supernatural yang semakin luas, seperti jaring laba-laba yang menjerat jiwa-jiwa tak bersalah. Malam itu, Surya dan teman-temannya tak bisa lagi menahan teror yang menggerogoti. Mereka memanggil Embok Siti, dukun desa Geladak yang terkenal dengan ilmu mistis Jawanya, seorang perempuan tua dengan wajah keriput seperti kulit pohon tua, mata hitam pekat yang seolah bisa melihat ke alam gaib. Embok Siti datang dengan membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan yang asapnya tebal seperti kabut arwah, dan mantra-mantra kuno yang ditulis di daun lontar kuning. Ritual dimulai di pos ronda yang kini terasa seperti gerbang neraka. Lilin-lilin ditempatkan dalam lingkaran garam untuk mengusir roh jahat. Ini bukan arwah biasa, gumam Embok Siti dengan suara serak seperti angin ribut. Tangannya gemetar saat menuang air suci ke mangkuk tembikar. Mereka haus darah, haus teman di alam sana. Ritual ini bakal panggil mereka, tapi hati-hati, kalau gagal, mereka bakal tarik kalian masuk ke kegelapan. Saat mantra dibaca, udara semakin dingin, seolah es dari kubur merayap ke tulang. Asap kemenyan membentuk wajah-wajah samar yang melengkung mengerikan, dan tiba-tiba, tubuh Adi, yang duduk di lingkaran, menggeliat seperti disetrum setan. Matanya memutih, suaranya berubah menjadi raungan Hari yang baru tewas. Sur, tolong aku. Aku duduk sendirian di sini. Gelap, dingin seperti es neraka. Kepala aku robek. Darah mengalir terus. Suaranya penuh emosi seram yang mencekam. Jeritan pilu bercampur amarah seperti lolongan hantu yang haus balas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak, napas tersengal oleh teror yang tajam. Surya jatuh berlutut di depan Adi. Air matanya mengalir deras seperti hujan darah, dada sesak oleh duka yang seperti belati menusuk jiwa. Hari, kamu nggak salah apa-apa. Kenapa harus kamu? Aku nggak mau ini lanjut. Tolong, pergi aja ke cahaya. Jangan tarik kami ke kegelapanmu. Jeritnya, suaranya retak penuh emosi mencekam, tangannya gemetar meraih lengan Adi yang dingin seperti mayat. Aku takut banget, Hari. Setiap malam aku mimpi darahmu. Usus Jo yang tergantung. Kalau kamu gabung sama Jo, desa ini bakal jadi neraka hidup. Tolong lepaskan Adi. Dia teman aku. Embok Siti mempercepat mantranya, suaranya naik seperti angin ribut. Roh jahat, pergi dari tubuh ini. Kembali ke alam MU. Tapi ritual semakin kacau. Lilin-lilin padam tiba-tiba. Angin meniup kencang membawa bau amis kuburan, dan bayangan Joko muncul di asap kemenyan, bergabung dengan Hari. Suara Joko bergema dari kegelapan. Sur, aku masih butuh teman. Hari gabung sama aku sekarang. Kami sendirian. Ding. Cariin kami pelaku. Biar mereka temenin kami di neraka ini. Emosinya meluap seperti badai gelap. Amarah seram bercampur tangis pilu yang seperti jeritan dari jurang hitam, membuat ruangan terasa semakin sempit. Dinding seolah mendekat seperti tangan arwah yang meraih. Bimo menjerit histeris. Tubuhnya menggigil hebat. Jo, Hari, tolong hentikan. Aku nggak tahan. Hati aku robek lihat kalian gini. Kalian dulu teman. Sekarang jadi monster haus darah. Aku janji, aku bakal bakar kemenyan setiap malam buat kalian. Tapi tolong jangan ambil jiwa lagi. Aku takut mati sendirian kayak kalian. Tangisnya penuh duka emosional yang mencekam. Air matanya jatuh ke lantai yang tiba-tiba basah oleh genangan air misterius seperti air mata arwah. Embok Siti mundur, wajahnya pucat seperti hantu,
Ilmu aku nggak cukup. Arwah mereka terlalu kuat. Dendamnya seperti api neraka yang nggak padam. Tiba-tiba, tubuh Adi ambruk, tapi suara Hari masih bergema di angin. Cariin kami teman. Sebelum kami tarik kalian semua masuk. Dingin di sini. Sendirian. Tolong. Rantai arwah semakin banyak. Desa tak bisa tidur karena bisikan malam yang semakin seram. Ritual dukun hanya memperburuk, membuka pintu lebih lebar bagi teror gaib yang haus jiwa, membuat setiap hembusan napas terasa seperti undangan kematian. Desa Geladak kini terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segala cahaya harapan. Angin malam meniup dengan desisan mengerikan, membawa bau amis darah segar dan tanah basah kuburan, sementara kabut tebal membentuk siluet-siluet gaib yang seolah menari di antara rumah-rumah sepi. Ritual Embok Siti telah gagal total, malah membuka pintu lebih lebar bagi arwah-arwah haus dendam, membuat mimpi-mimpi warga dipenuhi jeritan pilu dan bayangan mutilasi yang tak pernah pudar. Budi, Abang Joko, tak bisa lagi menahan amarah yang membara seperti api neraka di dadanya. Ia memutuskan untuk berangkat sendirian ke kampung Rogo Jampi, membawa celurit panjang yang diasah tajam seperti gigi monster, siap untuk pembalasan terakhir yang akan mengakhiri lingkaran darah ini, atau begitulah yang ia pikir. Sebelum berangkat, Budi berdiri di depan Surya dan teman-temannya di pos ronda yang gelap. Cahaya lilin redup menciptakan bayangan panjang seperti tangan arwah yang meraih dari alam baka. Wajah Budi keras tapi retak oleh emosi yang meluap, matanya berkaca-kaca penuh duka dan amarah yang tak terungkap. Ini terakhir, Sur. Aku wakilin adek aku. Maafin kalau dia ngeganggu kalian selama ini, katanya dengan suara rendah yang gemetar, penuh pilu emosional seperti jeritan jiwa yang tersiksa. Aku nggak bisa lihat Jo sendirian di sana. Aku harus bikin mereka bayar. Nyawa dibales nyawa, biar semuanya tenang. Surya meraih lengan Budi, tangannya gemetar hebat, air matanya mengalir deras seperti hujan darah yang tak kunjung berhenti, dada sesak oleh rasa kehilangan yang seperti belati menusuk hati berulang kali. Abang, jangan pergi. Kamu panutan kami. Kalau kamu pergi, siapa yang jagain kami dari arwah-arwah ini? Aku takut banget, Bang. Aku udah kehilangan Jo. Jangan ambil kamu juga. Tolong, pikir lagi. Dendam ini bakal bikin lebih banyak hantu, lebih banyak jeritan di malam. Tangisnya histeris, suaranya retak penuh emosi mencekam, bulu kuduknya berdiri tegak saat angin dingin meniup, seolah arwah Joko sudah mengintai di balik bayangan. Budi memeluk Surya sebentar, tubuhnya kaku tapi penuh kehangatan terakhir. Air matanya jatuh ke bahu Surya. Sur, aku sayang kalian semua kayak adik sendiri. Jo bilang di mimpi aku, Bang, tolong aku. Aku sendirian. Aku nggak bisa diam. Ini harus berakhir malam ini. Kalau aku nggak balik, doain aku, ya? Biar aku nemenin Jo di sana. Kata-katanya penuh duka emosional yang pilu, seperti bisikan dari alam kubur, membuat udara terasa lebih berat, napas semua orang tersengal oleh teror yang semakin mencekam. Bimo ikut menangis, jatuh berlutut di depan Budi. Tangannya mencengkram kaki celana Budi seperti anak kecil yang ketakutan. Bang, aku mohon. Kamu jangan pergi sendirian. Aku ikut aja. Biar aku bantu. Jo udah cukup, Hari udah cukup. Jangan tambah lagi. Aku nggak tahan kalau kamu mati juga. Kamu kayak ayah buat kami. Jeritnya, suaranya retak oleh isakan yang dalam, emosi meluap seperti banjir air mata yang haus akan kedamaian yang hilang. Budi menggelengkan kepala, matanya penuh penyesalan tapi tegas. Enggak, Bim. Kalian tinggal di sini. Ini urusan aku. Aku janji. Ini pembalasan terakhir. Setelah ini, semuanya tenang. Ia berbalik, melangkah ke kegelapan malam. Bayangannya menyatu dengan kabut seperti hantu yang siap menerkam. Di kampung Rogo Jampi, pembalasan Budi berlangsung seperti mimpi buruk yang hidup, sadis, kejam, dan brutal. Ia menyusup sendirian, celuritnya menyabet leher musuh pertama dengan ayunan cepat, darah menyembur seperti air mancur hitam yang panas, kepala hampir terpisah dari tubuh yang ambruk menggelinjang dalam agonis mengerikan. Ini buat adek aku, raung Budi. Suaranya penuh amarah emosional yang membara, tapi di balik itu ada tangis pilu yang tak terungkap. Ia menusuk perut korban kedua dengan kebrutalan binatang liar, celurit merobek daging dan usus yang terburai keluar seperti ular-ular merah yang menggeliat di tanah berlumpur. Baunya amis menusuk hidung seperti racun dari neraka. Korban itu menjerit, "Tolong, aku nggak tahu apa-apa." Tapi Budi tak berhenti.
Ia menyabet lagi, memotong lengan dan dada dengan potongan dalam yang kejam. Darah membanjiri tanah seperti sungai merah yang haus jiwa. Potongan daging tergantung seperti mutilasi Joko yang diulang dengan kebrutalan yang lebih parah. Korban ketiga mencoba lari, tapi Budi mengejar. Celuritnya menusuk punggung dengan tusukan sadis yang merobek tulang belakang. Tubuh korban jatuh dengan wajah menghantam tanah. Darah mengalir dari mulut dan mata yang terbelalak syok abadi. Mutilasi itu brutal. Budi memotong leher hingga hampir putus. Usus dan organ dalam tergantung seperti potongan daging mentah yang berdenyut. Baunya amis bercampur keringat ketakutan membuat malam terasa seperti pesta setan. "Maafin aku, Joe. Ini buat kamu." Bisik Budi di antara napas tersengal. Air matanya jatuh ke darah musuh. Emosi duka meluap seperti jeritan dari hati yang hancur. Tapi dendam tak pernah berakhir tanpa harga. Saat Budi berbalik, sekelompok pemuda Rogo Jampi menyerang balik. Parang mereka menyabet Budi dengan kejam. Celurit jatuh dari tangannya, dan ia ambruk di genangan darah sendiri. Luka robek di dada dan kepala mengalirkan darah seperti sungai merah yang tak henti. "Joe, aku datang." Bisiknya terakhir. Suaranya lemah penuh pilu, sebelum napasnya berhenti selamanya. Pagi harinya, berita kematian Budi menyebar. Tubuhnya ditemukan termutilasi sadis. Leher hampir putus, perut robek dengan usus tergantung seperti pengulangan kejam dari nasib Joko. Darah membeku di tanah seperti lukisan neraka. Surya jatuh berlutut di makam Budi. Tangisnya histeris. "Bang, kenapa harus kamu? Aku bilang jangan pergi. Kamu janji ini terakhir. Tapi sekarang kamu pergi juga. Aku sendirian sekarang. Tolong balik, Bang. Aku butuh kamu." Jeritnya, suaranya retak oleh duka emosional yang mendalam. Tangannya mencakar tanah kubur seperti ingin menggali saudaranya kembali. Tiba-tiba, angin dingin meniup, dan bayangan Budi muncul di kabut pagi. Wajahnya pucat dengan senyum pilu. "Sur, aku wakilin adek aku. Maafin ya. Sekarang aku nemenin Joe. Tapi dendam ini belum selesai." Suaranya bisik seperti desisan dari alam baka, penuh emosi seram yang mencekam, membuat Surya merinding hingga tulang, seolah kematian baru saja dimulai lagi. Rasa kehilangan dan kegilaan dendam semakin membara, meninggalkan desa dalam horor psikologis yang tak terbayangkan, di mana setiap bayangan bisa menjadi arwah yang haus jiwa. Desa Geladak kini terasa seperti reruntuhan setelah badai neraka, di mana kegelapan malam masih menyimpan rahasia gaib yang tak pernah benar-benar hilang. Kabut tebal yang naik dari sungai kecil seolah membawa napas arwah-arwah yang belum tenang, dan angin malam meniup dengan desisan pelan seperti bisikan permohonan terakhir dari alam baka. Pembalasan Budi telah merenggut nyawa lebih banyak, meninggalkan jejak darah yang tak terhapuskan, tapi desa Rogo Jampi tak bisa lagi menahan amarah mereka. Ketua kampung dari kedua pihak, Pak RT Geladak dan Pak Lurah Rogo Jampi, akhirnya bertemu di bawah pohon beringin tua di perbatasan, tempat yang konon angker karena sering menjadi saksi tawuran berdarah. Mereka menandatangani perjanjian damai di atas materai, kata demi kata ditulis dengan tinta hitam yang seperti darah kering. Tidak ada lagi tawuran, nyawa dibalas nyawa berakhir di sini. Jika dilanggar, 8 orang dari masing-masing kampung akan bertanggung jawab. Surya berdiri di belakang Pak RT, tubuhnya gemetar oleh campuran lega dan ketakutan yang mencekam. Matanya memandang perjanjian itu seperti kutukan baru yang menyamar sebagai harapan. "Ini harus berakhir, Pak," katanya pelan pada Pak RT. Suaranya retak oleh emosi yang meluap, air matanya menggenang tapi ia tahan agar tak jatuh di depan musuh. "Joe, Budi, Hari, mereka semua udah cukup. Aku nggak mau desa ini jadi tempat hantu bergentayangan selamanya. Tolong bikin ini beneran damai." Pak Lurah Rogo Jampi menatap Surya dengan mata dingin, penuh penyesalan tapi juga dendam yang tersisa. "Kami juga kehilangan anak-anak kami, Sur. Darah Hari masih basah di tanah kami. Tapi ya, perjanjian ini harus dihormati. Kalau enggak, arwah mereka bakal balik lagi, lebih ganas." Suaranya penuh pilu emosional yang mencekam, seperti jeritan dari hati yang hancur, membuat udara di bawah pohon beringin terasa lebih berat. Daun-daun bergoyang seolah tangan gaib yang menyetujui. Malam setelah perjanjian, mimpi-mimpi buruk masih datang seperti banjir gelap yang tak terbendung. Surya terbangun berkeringat dingin, mimpi melihat Joko, Budi, dan Hari berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajah mereka pucat dengan luka robek yang masih mengalir darah samar. "Sur, perjanjian itu kertas doang," bisik Joko dalam mimpi. Suaranya seperti angin ribut yang dingin, penuh duka yang menusuk jiwa. "Kami masih sendirian di sini." Ding! Gelap! "Tolong,
cariin kami teman yang benar. Surya bangkit pagi-pagi buta, berjalan ke makam Joko yang kini berdampingan dengan Budi. Tanahnya masih basah oleh embun malam yang seperti air mata arwah. Ia berlutut di depan batu nisan, tangannya mencengkeram rumput basah, air matanya jatuh ke tanah seperti doa yang pilu. Jo, Bang, istirahat aja di sana. Udah cukup darah yang tumpah. Perjanjian damai udah ditandatangani. Nggak ada lagi tawuran. Aku janji, aku bakal doain kalian setiap malam. Tolong pergi dengan tenang. Aku nggak kuat kalau kalian muncul lagi. Hati aku robek terus-terusan. Jeritnya, suaranya retak oleh isakan emosional yang mendalam, dada sesak seperti diremas tangan tak terlihat, bulu kuduknya berdiri saat angin dingin menyentuh lehernya. Tiba-tiba, kabut naik dari tanah makam, membentuk siluet samar Joko yang tersenyum pilu, matanya hitam pekat tapi penuh kelembutan terakhir. Terima kasih, Sur. Kamu saudara terbaik aku. Perjanjian itu mungkin cukup. Aku pergi sekarang. Tapi ingat, dendam kadang balik sendiri. Suaranya pelan seperti hembusan angin yang menghilang, penuh emosi bittersweet yang mencekam, membuat Surya merinding hingga tulang, seolah jiwa Joko benar-benar menyentuhnya untuk terakhir kali. Bimo dan Adi datang menyusul. Wajah mereka pucat oleh mimpi semalam yang sama. Sur, aku mimpi Bang Budi bilang, jaga desa ini, Bim. Jangan biarin dendam hidup lagi. Aku takut apa ini beneran akhir, kata Bimo, suaranya gemetar penuh duka, air matanya jatuh saat memeluk Surya. Aku kangen mereka, tapi aku nggak mau lihat hantu lagi. Tolong, bikin ini damai beneran. Adi menambahkan, tangannya mencengkeram batu nisan Joko. Jo, kalau kamu dengar, aku janji nggak bakal lupain kamu. Kami bakal ceritain kisahmu ke anak-anak, biar nggak ada tawuran lagi. Tapi tolong istirahat. Hati kami udah cukup sakit. Jeritnya, emosinya meluap seperti tangis yang tak tertahankan. Udara pagi terasa dingin seperti pelukan arwah yang perlahan pudar. Bayangan arwah mulai menghilang seiring matahari terbit. Kabut menipis seperti tirai yang ditarik perlahan. Tapi trauma abadi tetap ada. Setiap hembusan angin malam masih membawa bisikan samar, dan desa Geladak tahu, damai ini rapuh seperti kertas materai yang bisa robek kapan saja. Akhir yang bittersweet, di mana kedamaian datang dengan harga mahal, tapi bayangan horor masih mengintai di sudut-sudut gelap, siap bangkit jika dendam dipanggil lagi. Tahun-tahun berlalu di desa Geladak, Banyuwangi, seperti air sungai yang mengalir pelan, membawa serta lumpur kenangan yang tak pernah benar-benar jernih. Perjanjian damai itu bertahan, materai kertasnya seperti jimat yang menahan banjir darah, membuat tawuran antar kampung menjadi cerita lama yang diceritakan di malam-malam hujan untuk menakut-nakuti anak kecil. Surya kini telah menikah, punya anak kecil yang suka bertanya tentang hantu Onclejo dari cerita ayahnya, dan desa Geladak berkembang dengan sawah hijau yang subur, seolah alam sendiri berusaha menyembuhkan luka-luka lama. Tidak ada lagi kesurupan massal, tidak ada mimpi buruk yang datang setiap malam puasa, hanya kedamaian yang rapuh, seperti kulit tipis di atas luka yang masih bernanah di bawahnya. Surya sering duduk di bawah pohon beringin tua di perbatasan, tempat perjanjian itu ditandatangani, menatap ke arah kampung Rogo Jampi yang kini ramah seperti saudara lama. Akhirnya damai, Jo. Bang. Gumamnya pelan, suaranya penuh kelegaan tapi juga bayang-bayang duka yang tak pernah pudar. Ia telah belajar banyak dari horor itu, bahwa dendam adalah ular yang memakan ekornya sendiri, siklus yang tak berujung hingga seseorang memutuskan untuk memaafkan. Filosofi sederhana tapi mendalam, nyawa bukan milik kita untuk diambil, tapi hadiah dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dengan persahabatan dan pengampunan. Tawuran, katanya pada anak-anak desa, bukan jalan pahlawan, tapi jalan menuju kegelapan di mana arwah gentayangan mencari teman yang tak pernah cukup. Malam itu, bulan puasa kembali datang, angin dingin berhembus pelan membawa aroma kemenyan dari rumah-rumah yang bergema doa tarawih. Surya berjalan ke makam Joko dan Budi, membawa bunga mawar dan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Ritual tahunan untuk mengenang sahabat dan abangnya. Tanah makam basah oleh embun, dan saat ia berlutut, angin semakin kencang, daun-daun bergoyang seperti tangan gaib yang menyentuh. Jo, Bang, aku bahagia sekarang. Desa aman, nggak ada lagi darah. Kalian bisa istirahat tenang, katanya, suaranya retak oleh emosi yang dalam, air matanya jatuh ke tanah seperti doa yang tulus. Tiba-tiba, kabut naik dari tanah makam seperti napas arwah yang bangkit, membentuk siluet-siluet samar,
Joko dengan senyum pilu, Budi dengan tatapan tegas, dan bahkan Hari dari seberang, berdiri berdampingan seperti saudara di alam sana. Bulu kuduk Surya berdiri tegak, dingin merayap hingga ke tulang, tapi bukan ketakutan murni. Ini mencekam, seram, seperti pelukan dingin dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. "Sur, kami tenang sekarang," bisik Joko, suaranya seperti hembusan angin yang membawa bau amis darah lama, penuh kedamaian tapi juga peringatan mendalam. "Dendam udah putus berkat kamu. Tapi ingat, hidup kayak roda. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jangan biarin anak-anak ulangi kesalahan kami. Persahabatan lebih kuat dari parang, pengampunan lebih abadi dari kubur." Budi menambahkan, suaranya bergema seperti gema dari neraka yang telah ditinggalkan. "Kami bahagia di sini, Sur. Nggak sendirian lagi. Tapi kalau dendam bangkit lagi, kami bakal balik, bukan buat minta tolong, tapi buat ingetin. Hidup ini singkat, jangan buang buat amarah." Emosi dalam kata-katanya mendalam, filosofi yang menusuk jiwa. Kematian bukan akhir, tapi cermin bagi yang hidup, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari melepaskan belenggu dendam, bukan memeliharanya. Hari tersenyum tipis, wajahnya pucat tapi damai. "Terima kasih, Sur. Kamu putus rantai ini. Kami pergi sekarang selamanya." Bayangan mereka pudar perlahan, kabut menghilang seperti mimpi yang berakhir, meninggalkan Surya sendirian dengan angin yang kini hangat, seolah alam memberi pelukan terakhir. Surya bangkit, hatinya penuh pencerahan. Horor itu telah mengajarinya nilai kehidupan, bahwa di balik kegelapan ada cahaya pengampunan yang menerangi jalan. Ia pulang dengan senyum, tapi di sudut mata, ada bayangan samar yang mengikuti, peringatan seram bahwa arwah tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu jika manusia lupa pelajarannya. Desa Geladak bahagia, tapi dengan kebahagiaan yang mencekam, di mana setiap hembusan angin malam bisa menjadi bisikan, "Jangan ulangi."